Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia. Saya dari Prodi Psikologi Kampus Cikarang semester 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep mencintai menurut Erich Fromm, kemudian kebutuhan palsu menurut Herbert Marcuse, lalu ada problem kebebasan keyakinan, dan patologi sosial. Ini guna sebagai tugas ujian akhir semester. Yang pertama, menurut Erich Fromm, dalam bukunya The Art of Loving, cinta bukanlah sekedar perasaan pasif yang datang dengan sendirinya, melainkan sebuah seni yang membutuhkan pengetahuan, usaha, dedikasi, dan pemahaman aktif untuk dipelajari serta dipraktikkan. Ada 4 elemen dasar menurut Fromm. Yang pertama ada perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Dalam pengalaman saya sendiri, cinta mulai saya rasakan sedari kecil. Cinta orang tua kepada anaknya menjadi landasan saya mengenal cinta. Begitupun dengan cinta dan rasa hormat saya kepada keluarga dan saudara-saudara saya. Lalu perasaan cinta kepada lawan jenis muncul seiring saya bertumbuh dewasa. Saya merasa perasaan cinta ini berbeda dengan cinta yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Namun karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cinta itu diproses dan bagaimana saya harus menghadapi perasaan cinta itu, akhirnya saya mengalami kekecewaan, dan itu hadir karena ekspektasi saya yang terlalu tinggi dengan cinta. Padahal menurut Fromm, mencintai orang lain dengan sehat itu harus terlebih dahulu memiliki cinta pada diri sendiri, mengembangkan kapasitas mental yang matang seperti kerendahan hati, keberanian, dan disiplin. Kemudian selanjutnya, konsep kebutuhan palsu menurut Herbert Marcuse, yaitu keinginan yang diciptakan oleh sistem kapitalis dan media massa untuk mengontrol individu. Hasrat ini mengekang kebebasan manusia, mengikat mereka pada budaya konsumerisme, dan menjauhkan dari tujuan hidup yang sejati seperti otonomi dan kebahagiaan yang otentik. Ada kebutuhan yang disebut oleh Marcuse. Yang pertama, kebutuhan sejati atau kebutuhan yang memang dibutuhkan kita sebagai makhluk hidup. Lalu yang kedua ada kebutuhan palsu atau kebutuhan artificial. Tanpa saya sadari, saya juga masuk ke dalam sistem kapitalis dan media massa saat ini. Contohnya seperti HP atau telepon genggam. Sebenarnya semua telepon genggam itu sama saja kan? Kita butuh untuk berkomunikasi, tetapi saya tertarik membeli iPhone yang harganya cukup mahal dan setiap tahunnya mengeluarkan variasi produk yang lebih up to date. Hanya karena teman-teman saya memakai itu dan mereka merekomendasikan itu, kemudian algoritma sosial media saya tiba-tiba memunculkan iPhone ini terus-menerus, sehingga akhirnya saya memilih membeli iPhone dan sedikit menguras tabungan saya. Ini sebagai contoh sistem kapitalis yang saya rasakan di era teknologi saat ini. Kemudian selanjutnya, dalam tinjauan sosiologi, kebebasan berkeyakinan dan beragama dipandang bukan sekedar hak individu di atas kertas, melainkan sebagai proses relasional yang kerap terbentur oleh dominasi mayoritas, eksklusi sosial, dan politisasi identitas. Saya sendiri lahir dan besar di Indonesia, di mana mayoritas yang beragama Islam, dan kebetulan saya termasuk ke dalam mayoritas itu. Diskriminasi sosial tidak saya dapatkan karena saya berada di tengah-tengah kaum yang mayoritas. Namun, ketika pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak saya sampaikan kepada orang-orang di sekeliling saya tentang agama Islam atau bagaimana saya berpikir, seringkali mendapat diskriminasi karena katanya saya terlalu kritis dalam berpikir, dan itu tidak baik. Begitu juga dengan teman-teman saya yang minoritas. Mereka mendapat banyak pertanyaan dari kaum-kaum mayoritas seperti kenapa menyembah manusia, atau sebenarnya Yesus itu apa? Dan tidak jarang diskriminasi juga mereka dapatkan karena mereka memilih pilihan beragamanya sendiri. Secara sosiologi, tantangan terhadap kebebasan beragama ini dapat dilihat melalui dominasi kelompok mayoritas, politisasi identitas, dan kebijakan, di mana kelompok dengan pengikut terbanyak seringkali membentuk hegemoni norma sosial. Hal ini seringkali menekan atau membatasi ruang gerak kelompok minoritas maupun aliran yang dianggap menyimpang dari tafsir arus utama.
Kemudian selanjutnya, patologi sosial atau segala bentuk perilaku penyimpangan yang melanggar norma dan merusak tatanan kesejahteraan masyarakat. Contoh utamanya meliputi kriminalitas, tawuran, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, praktik korupsi, dan pelacuran. Di lingkungan saya sendiri, sedari saya SMP, tidak dipungkiri ada beberapa anak-anak yang sudah menyalahgunakan narkoba ataupun tawuran. Ini disebabkan biasanya karena mungkin lingkungan rumahnya yang kurang baik atau dari awal masuk mereka sudah bergabung dengan anak-anak yang melakukan hal-hal tersebut. Namun di beberapa sekolah ada yang melakukan warisan tawuran dalam tanda kutip. Jadi senior-senior mereka menyuruh juniornya mengikuti aksi tawuran dalam tanda petik untuk menjaga nama alma mater mereka. Ini juga bisa dikaitkan dengan teori simbolik pada sosiologi, di mana menekankan bahwa penyakit sosial dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Atau teori differential association menyatakan seseorang menjadi penyimpang karena ia lebih banyak bergaul dengan kelompok yang mengajarkan perilaku menyimpang tersebut. Dalam menangani patologi sosial ini, sosiologi berfokus pada akar masalah lingkungan dan sistem sosial, seperti pencegahan dan penindakan atau rehabilitasi pada para pelaku. Sekian video yang saya bisa buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.